将我挪移出子宗。人若犯我，我不犯人。斩草除根。化魔。去天运宗的路。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-105. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah memasuki Tianyun Star, yang di sana Walin juga langsung ingin mendaftarkan diri menjadi murid dari sekte Heavenly Fate, yaitu sekte dari Tianyunzi. Yang di sana Walin diberikan 3 ujian, yang singkatnya Walin menyelesaikan ujian pertama, sedangkan untuk ujian kedua Walin sengaja untuk menggagalkannya karena Walin merasakan adanya para senior yang ingin memberikan niatan buruk kepada Wang Lin. Dan singkatnya Walin pun menjadi murid dari sekte Heavenly Fate dengan berada di divisi ungu, dengan Walin yang menempati pavilion awan ungu. Tetapi permasalahan dengan para senior Wang Lin yang tidak suka kepada Walin masih berlanjut. Yang singkat cerita, Walin sudah muak dan mencoba untuk membela dirinya sendiri dengan menghadapi para senior itu, yaitu senior Zhao Xingha dan juga senior Zhou Wan, yang pada akhirnya pertarungan itu dihentikan oleh kedatangan dari Tianyunzi. Dan singkatnya, setelah kedatangan dari Tianyunzi, masalah di sana selesai dan juga Walin akan dipromosikan menjadi murid resminya pada acara ulang tahunnya yang 3 bulan lagi. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Zhao Xingha yang tampak ia begitu kesal dan juga marah kepada Wang Lin karena kedatangan Wang Lin yang telah mengancam posisinya, yaitu menjadi murid resmi dari Tianyunzi. Padahal Zhao Xingha telah menunggu hal ini selama ribuan tahun, dan jika justru Wang Lin yang terpilih, maka Zhao Xingha tidak akan bisa menerima hal ini. Zhao Xingha juga telah sejak lama yakin kalau dirinya akan bisa diterima menjadi murid resmi dari Tianyunzi sejak awal, karena para murid lainnya yang berasal dari divisi ungu, kebanyakan dari mereka kemampuannya berada di bawah dari Zhao Xingha, yang membuat Zhao Xingha percaya diri kalau dirinya akan bisa dipilih oleh Tianyunzi menjadi murid inti dari divisi ungu. Tetapi setelah kedatangan Walin, harapan tersebut membuat Zhao Xingha sirna, karena Zhao Xingha juga menyadari kalau Walin memiliki potensi besar yang dapat menyaingi dirinya. Berpindah kepada Walin, di kediaman Walin tiba-tiba saja Walin mendapatkan serangan. 白日里我就发现扛住阴变中期一击。 Yang untungnya serangan itu dapat ditahan oleh Walin, dan serangan itu berasal dari BW. Di sana BW cukup kaget dengan Walin yang tidak bisa menahan serangannya. Padahal sebelumnya waktu pertemuan mereka yang berada di bintang perdagangan, kekuatan Walin jauh lebih kuat daripada sekarang. BW penasaran kenapa kekuatan Walin sekarang lebih lemah, tetapi Walin tidak ingin menjawab pertanyaan itu karena itu merupakan rahasia Walin mengenai tubuh utamanya, yang dimana memang kekuatan Walin waktu berada di bintang perdagangan lebih kuat karena Walin masih menyatu dengan tubuh utamanya. Sedangkan sekarang Walin telah berpisah dengan tubuh utamanya yang tidak diajak oleh Walin memasuki Tianyun Star ini. Dan Walin tidak memberitahu hal ini kepada BW, dan BW tidak masalah. Alasan BW datang menemui Walin kali ini adalah untuk menyerahkan token giok dan juga seragam baru untuk Walin. Setelahnya BW memberikan tawaran kepada Walin untuk mengetahui rahasia dari seniornya Walin yang tidak suka kepada Walin. Walin tertarik mendengar hal itu, yang lalu pun Walin mengajak kepada BW untuk mengobrol. BW mulai bercerita mengenai Zhao Xingha yang sangat mengincar menjadi murid inti divisi ungu dari Tianyunzi, yang dimana dulu Zhao Xingha memiliki budidaya yang sangat tinggi, yaitu tahap akhir dari transformasi jiwa, dan pada saat ia melakukan ujian untuk bisa menjadi murid inti divisi ungu dari Tianyunzi, ia bertarung duel melawan Chen Tao. Tetapi dalam pertarungan duel itu Zhao Xingha dikalahkan oleh Chen Tao, yang sampai mengakibatkan Zhao Xingha budidayanya
tenaganya turun dengan drastis. Dan setelahnya Zhou Xinghe ia berlatih dengan sangat keras, dan pada saat ujian dari murid inti divisi ungu kembali lagi diselenggarakan, Chen To dan juga Zhou Xinghe berduel lagi. Tetapi di saat itu mereka kedatangan murid yang jauh lebih kuat lagi yang bernama Sun Yun. Yang dalam pertarungan itu Chen To dan juga Zhou Xinghe dikalahkan oleh Sun Yun, membuat Sun Yun menjadi murid inti dari Tian Yunzi. Tetapi setelah beberapa lama Sun Yun menjadi murid inti dari Tian Yunzi, Sun Yun ia malah memberontak yang mengakibatkan gelar dari murid inti divisi ungu kembali kosong, dan Chen To sendiri sudah tidak berada di divisi ungu karena ia yang pergi mencari pengalaman, yang membuat Zhou Xinghe tidak memiliki penghalang untuk menjadi murid inti dari divisi ungu. Tetapi setelah kedatangan Walin, semua rencana Zhou Xinghe telah berubah karena Walin akan menjadi tantangan terberat bagi Zhou Xinghe untuk bisa menjadi murid inti divisi ungu. Jadinya BW memperingatkan bahwasannya Zhou Xinghe akan menganggap Walin sebagai ancaman terbesarnya. Tetapi Walin penasaran kenapa 7 murid inti yang disebut sebagai murid 7 putra kenapa menjadi tujuan besar oleh Zhou Xinghe. BW menjelaskan adanya keuntungan besar untuk menjadi murid inti dari Tian Yunzi, yang dimana keuntungan pertama, murid inti dari Tian Yunzi akan memiliki kesempatan untuk memimpin negara budidaya sendiri, boleh berada di dalam Tian Yunstar ataupun di luar dari Tian Yunstar. Keuntungan lainnya, Tian Yunzi juga akan membantu murid intinya untuk bisa menerobos Rana Askenden sampai peluangnya 30%. Dan keuntungan lainnya berupa geo langit yang tak terbatas. Tetapi semua keuntungan itu bagi Walin sama sekali tidak menarik, membuat BW cukup kaget karena sulit untuk membuat Walin terkesan. Tetapi BW memberikan keuntungan terakhir, yang dimana keuntungan terakhir adalah teknik tingkatan celestial, yang dimana selama murid inti dari Tian Yunzi bisa bertahan sampai 1000 tahun maka mereka akan mendapatkan teknik celestial. Walin yang mendengar itu pun menjadi kaget, dan juga ia teringat dengan perkataan dari Situnan, yang dimana Situnan memberitahu kepada Walin bahwasannya teknik 3 jari penghancur yang diajarkan oleh Situnan kepada dirinya merupakan teknik yang berasal dari teknik celestial. Tetapi teknik itu bukan teknik lengkap, melainkan teknik yang juga berusaha disempurnakan oleh Ye Wuyou dan juga Situnan, yang menandakan teknik itu masih belum sempurna, tetapi teknik tersebut sudah menjadi teknik yang mengerikan. Dan juga Situnan pernah menjelaskan hanya keberuntungan saja bagi orang-orang bisa memiliki teknik tingkatan celestial, karena keberadaan dari teknik celestial yang telah menghilang semenjak dunia peri hancur, menemukannya sudah menjadi keberuntungan besar, dan hal itulah yang membuat Walin sangat tertarik dengan teknik celestial ini. Setelahnya Walin heran kenapa BW memberikan informasi penting ini kepada dirinya, padahal dirinya merupakan saingan dari BW untuk memperebutkan murid inti dari divisi ungu. BW menjawab dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjadi murid inti divisi ungu karena kekuatannya yang sudah tidak mampu untuk bersaing. Tetapi bagi Walin masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Zhou Xinghe, dan jika Walin bisa mengalahkan Zhou Xinghe maka itu sudah menjadi kepuasan bagi BW, karena BW ingin balas dendam kepada Zhou Xinghe untuk bisa membuat Zhou Xinghe tidak bisa mencapai keinginannya, yaitu menjadi murid inti dari Tian Yunzi. Jadi selama Zhou Xinghe tidak bisa untuk mewujudkan keinginannya, maka hal itu sudah menjadi kepuasan bagi BW sendiri. Dan saking bencinya BW kepada Zhou Xinghe, ia sampai tidak terkendali dengan mengeluarkan aura kekuatannya. 我的目的只有一号之战，与赵兴煞匹敌之，就是不让赵兴善我所做的事。 Dan setelahnya BW meminta maaf karena tidak bisa mengontrol emosinya, dan BW juga memberikan tawaran kepada Walin jika Walin butuh sesuatu maka Walin bisa meminta kepada dirinya, dan setelah itu pun BW pergi meninggalkan Walin. Setelah mendengar informasi dari BW membuat Walin tertarik untuk menjadi murid inti dari divisi ungu Tian Yunzi. Awalnya Walin tidak terlalu mengincar, tetapi setelah mendapatkan teknik celestial dan juga keuntungan lainnya membuat Walin sangat tertarik untuk menjadi murid inti divisi ungu. Singkat cerita, Walin pergi ke tempat dari pavilion harta karun dari divisi ungu yang untuk Walin mendapatkan persediaan dari giok langit. Tetapi di sana Walin dibuat kaget dengan penjaga dari pavilion harta karun, karena di sana Walin merasakan pedang milik dari penjaga itu memiliki aura yang familiar bagi Walin. Walin penasaran dan ingin melihat pedang itu, dan penjaga tersebut mau meminjamkan pedangnya kepada Walin, dan di sana Walin memeriksa pedang itu, dan Walin pun merasakan kalau aura familiar yang berada di pedang itu merupakan aura milik Zoe,
yaitu kenalan Walin waktu berada di dunia peri yang sebelumnya telah berpisah dengan Walin dengan Zoe yang pergi mengejar Master Sekti Pedang yaitu Penetualing. Dan Walin cukup kaget karena perasaan jiwa pedang dari Zoe berada di pedang ini. Walin melakukan penawaran kepada penjaga pavilion yang dimana Walin mengambil jiwa pedang Zoe di dalam pedang tersebut, dan sebagai gantinya Walin memberikan slip giok yang berisikan 11 teknik kepada penjaga pedang sebagai bentuk pertukaran di antara mereka, dan penjaga pavilion menerima tawaran tersebut. Setelahnya Walin pergi memasuki pavilion harta karun yang di sana Walin mengambil semua giok langit ataupun giok peri yang memang disediakan untuk Walin sampai 120.000 lebih batu giok peri yang didapatkan oleh Walin. Dan setelahnya Walin pergi meninggalkan pavilion harta karun, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Walin terkena oleh segel pengekang yang ternyata berasal dari senior perempuan yaitu senior Zhao Xianming. Yang setelahnya senior perempuan tersebut menggunakan teknik teleportasinya memindahkan Walin pergi ke tempat yang jauh yang disebut sebagai wilayah hutan batu, dan di sana Walin memuji teknik teleportasi dari senior perempuan. Senior perempuan itu membalasnya jika Walin tertarik dengan teknik teleportasinya, Walin bisa bertemu dengan dirinya setelah semua masalah ini berakhir karena masalah ini berasal dari Zhou Xingha. Walin yang mendengar itu pun marah kepada Zhou Xingha, menyuruh kepada Zhou Xingha untuk segera keluar. Zhou Xingha menjawab bahwasanya Walin akan bisa dikeluarkan dari tempat ini setelah semua masalah berakhir, yaitu setelah pengangkatan dari murid inti Tian Yunzi, yang dimana Zhou Xingha berniat untuk menjebak Walin di tempat ini agar nantinya dirinya lah yang diangkat menjadi murid inti oleh Tian Yunzi. Yang di sana Walin juga melihat hutan batu ini dijaga oleh para rombongannya Zhou Xingha, yaitu adanya Zhou Wan, Sima Rongfeng, dan juga Wang Yun, yang mereka semua berada di kekuatan yang cukup kuat yaitu transformasi jiwa tahapan puncak. Dan di sana juga senior perempuan berbicara kepada Zhou Xingha bahwasanya mereka berdua sekarang telah impas, dan setelahnya Zhao Xingming tidak ingin lagi untuk ikut campur dalam permasalahan Zhou Xingha. Dan setelahnya pun senior perempuan pergi meninggalkan tempat itu. Walin mencoba untuk keluar dari pengekangannya Zhou Xingha tetapi tidak berhasil. Dan di sini pun Walin berniat untuk bisa meningkatkan kekuatannya ke tahap dari menengah transformasi jiwa. Maka setelahnya Walin percaya diri bisa keluar dari penjara ini. Singkat cerita, 3 bulan telah berlalu dan acara ulang tahun dari Tian Yunzi telah dimulai, yang di sana banyak tamu-tamu terhormat datang di acara ulang tahun dari Tian Yunzi. Dan di sana tampak Zhou Xingha yang begitu bersemangat karena ia sebentar lagi akan bisa menjadi murid inti divisi ungu Tian Yunzi. Dan setelahnya juga Tian Yunzi muncul di tempat acara ulang tahunnya, yang di sana Tian Yunzi merasa senang kepada para tamu undangannya yang bisa sempat hadir di acara ulang tahunnya. Bagi dirinya hal ini merupakan hadiah yang sangat berharga. Kembali kepada Walin yang masih berada di prosesnya untuk bisa menerobos ke tingkatan menengah transformasi jiwa, yang hal itu berhasil. Kini Walin sekarang telah berada di tahapan menengah dari transformasi jiwa. Dan Walin pun langsung mencoba untuk mengetes kekuatannya dengan mencoba untuk menghancurkan segel formasi yang mengekang dirinya. Dengan Walin menyerang segel formasi tersebut menggunakan teknik jari penghancur ajaran dari Situnan. Yang hal itu berhasil membuat Walin bisa keluar dari penjara tersebut. Dan setelahnya Walin meminta bantuan kepada Cao Dao alias fragmen jiwa yang Walin dapatkan dari sekte mayat yang sekarang menjadi pemandu Walin di Tianyu Star ini, karena Cao Dao berasal dari Tianyu Star. Dan di sini Walin meminta bantuan kepada Cao Dao untuk mengantarkan dirinya ke lokasi dari acara ulang tahun Tianyunzi. Sedangkan di tempat dari Zhou Xingha, di sana ia memimpin para anggota dari divisi ungu untuk merayakan acara ulang tahun dari Tianyunzi. Tetapi
Tapi tak lama kemudian tiba-tiba saja di tempat tersebut muncul ledakan energi yang sangat besar. Yang ledakan tersebut berasal dari Walin yang sekarang ia sangat marah kepada Zhou Xingha yang telah menjebak dirinya dan juga mengurung dirinya. Kedatangan Walin di sini membuat Zhou Xingha kaget karena Walin yang bisa menjebak keluar dari penjara mereka, dan juga ia kaget dengan Walin yang sekarang telah berada di ranah transformasi jiwa tingkatan menengah. Di sana Walin mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada Zhou Xingha dengan memberitahu kedatangannya di Tenyu Star ini tidak ingin untuk mencari gara-gara dengan orang lain. Tetapi jika orang lain duluan yang telah membuat gara-gara dengan dirinya, maka Walin tidak akan tinggal diam kepada orang tersebut. Yang kata-kata itu ditunjukkan kepada Zhou Xingha. 将我挪移出祖宗，人若犯我，我不犯人。斩草除根。 Setelahnya Walin bersiap untuk menghadapi Zhou Xingha, tetapi sangat disayangkan sebelum pertarungan mereka dimulai, cerita dari serial Donghua Rinnegan Immortal episode ke-105 bersambung. Dan untuk cerita selanjutnya kita akan saksikan di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!